Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menikah adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Di dalam agama Islam, apabila ingin menikahi perempuan, ada beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan untuk menikahi perempuan tersebut. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, seseorang perempuan dinikahi karena 4 hal: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka hendaklah kamu pilih perempuan yang taat agamanya atau keislamannya, niscaya kamu akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam Ihya Ulum Ad-Din, Imam Al-Ghazali rahimahumullah menyebutkan 6 sifat wanita muslimah yang harus dijauhi. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-annanah. Dia adalah wanita yang suka mengeluh dan mengadu. Menikahi wanita tipe ini membuat suami sulit mencapai sakinah dalam keluarganya. Sebab mengeluh tidak akan mendatangkan solusi apapun. Dia justru bisa mengurus emosi suami. Sedangkan mengadu sering merusak hubungan baik dengan sesama, kerabat maupun sahabat. Apalagi jika yang suka diadukan istri adalah orang tua suami. Yang kedua, al-mannanah. Dia adalah wanita yang suka mengungkit-ungkit kebaikan dan jasanya. Dia berkata, aku sudah melakukan ini dan itu karenamu. Menikahi wanita tipe ini membuat seseorang laki-laki terhambat menjalankan perannya sebagai pemimpin keluarga. Jika dia berbeda pendapat dengan istrinya, sang istri mengungkit kebaikan dan jasanya. Apalagi jika secara ekonomi sang suami lebih rendah dari istrinya. Selain itu, mengungkit kebaikan berbahaya bagi kehidupan akhirat keluarga. Setiap keluarga muslim pasti menginginkan bisa masuk surga bersama-sama. Namun perilaku mengungkit kebaikan mengancam terhapusnya pahala kebaikan tersebut. Yang ketiga, al-hannanah. Dia adalah wanita yang suka menceritakan dan membanggakan orang pada masa lalu. Jika dia janda, dia akan membanggakan mantan suaminya. Jika dia belum pernah menikah sebelumnya, mungkin dia membangga-banggakan ayahnya dan membandingkan dengan suaminya. Bahkan mungkin membangga-banggakan saudaranya atau temannya di hadapan suami. Lebih parah lagi, kalau ternyata dia pernah pacaran sebelum menikah dan membangga-banggakan pacarnya di hadapan suami. Astaghfirullahalazim. Yang keempat, al-haddaqah. Dia adalah wanita yang keinginan belanjanya besar, mudah tertarik dengan suatu barang ataupun produk yang ia suka meminta suaminya membelikannya. Bisa dikatakan boros dan konsumtif. Jika wanita-wanita tipe sebelumnya menguras emosi suami, wanita tipe ini menguras kantong suami. Meskipun suaminya orang yang kaya, boros tetap tidak baik dan tidak disukai agama. Apalagi jika suaminya pas-pasan atau miskin. Betapa banyak suami yang akhirnya terperosok ke jalan yang haram karena permintaan istri yang terlalu berlebihan. Yang kelima, al-barokah. Imam Al-Ghazali menjelaskan ada 2 makna al-barokah. Pertama, dia adalah tipe wanita yang suka berhias sepanjang hari. Meskipun demikian tampil menawan di hadapan suami, berhias sepanjang hari termasuk sikap berlebihan. Berlebihan dalam belanja kosmetik dan berlebihan dalam pemanfaatan waktu yang mengabaikan kewajiban-kewajiban lainnya. Apalagi jika niatnya bukan untuk suami. Yang kedua, wanita yang tidak mau makan dan suka mengurung diri sendirian. Dengan kata lain, dia tipe pemurung. Bagaimana keluarga bisa sakinah mawaddah warahmah kalau sang istri suka berbuat demikian? Yang keenam, asisyadaqah. Secara bahasa artinya lebar sudut mulutnya. Dia adalah tipe wanita yang nyinyir, yang banyak bicara. Dalam hadis disebutkan,
Allah membenci orang tassirin, banyak cakap, mutasaddiqin, banyak bicara. Hampir setiap hal dikomentari dan komentarnya bukanlah komentar yang bermanfaat. Ada hal yang wajar saja dikomentari negatif, apalagi jika ada kesalahan. Menikahi wanita tipe ini sulit bagi suami menemukan kedamaian karena semua sikapnya akan menjadi sasaran komentar nyinyir sang istri. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik perempuan adalah yang menyenangkan suami apabila ia melihatnya, mentaati apabila suami menyuruhnya, dan tidak menyelisih atas diri dan hartanya dengan apa yang tidak disukai suaminya. Hadis riwayat Ahmad dan Nasa'i. Demikianlah 6 jenis perempuan yang tidak patut untuk dinikahi. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk anda semua, terutama bagi lelaki yang ingin mencari pasangan untuk hidupnya. Carilah yang terbaik yang Allah ridhoi. Wallahu a'lam bishawab. Singkat cerita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.